Sejak mengetahui jika sang suami Reza Arab mengkhianati dirinya, diam-diam Wendy Walters rupanya sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 26 Oktober lalu. Dan pada 15 November lalu, Wendy menjalani sidang perdana perceraian dengan Reza dengan agenda pemeriksaan berkas legal standing dari masing-masing lawyer. Lantas benarkah alasan Wendy menggugat cerai lantaran hadirnya orang ketiga? Yang tersedia dalam SIPP kita bahwa benar gugatan perceraian yang diajukan oleh saudara Wendy terhadap Reza Octavian sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan sidangnya telah berlangsung pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yang masing-masing pihak dihadiri oleh para kuasa hukumnya. Dapat kuasa dari Wendy itu tanggal 18 Oktober untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suami beliau yang bernama Reza Octavian. Lalu pada tanggal 26 Oktober 2022 kita mendaftarkan gugatan secara online. Hari Selasa ya, tanggal 15 November adalah sidang pertama dengan agenda pemeriksaan legal standing para pihak. Lengkap dihadiri oleh kuasa hukumnya tergugat juga dan kami selaku kuasa hukum penggugat. Mediasi pertama itu dijadwalkan minggu yang akan datang tanggal 22 hari Selasa 22 November 2022, di mana berdasarkan peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, prinsipal atau penggugat dan tergugat langsung secara in person wajib hadir gitu ya. Jadi rencananya nanti kami akan hadirkan klien kami dan kami sudah komunikasi dengan kuasa hukum tergugat, di mana yang bersangkutan juga bersedia untuk menghadirkan prinsipalnya gitu, di mana dasar perceraian adalah di mana terjadi keretakan dalam hubungan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki lagi, kurang lebih intinya seperti itu. Nah, cuman dasar-dasar gugatannya ya tentunya kita sudah jelaskan semua dalam gugatan. Oh, aduh, enggak, hari ini kan kita lagi fokusnya sama film nih, jadi kayak di film aja, jangan bahas rumah tangga. Thank you. Ya, Selasa pekan depan sidang akan kembali digelar dengan agenda mediasi. Lantas, akankah pada sidang mediasi mendatang, Wendy akan memutuskan rujuk dengan Reza? Karena kedua belah pihak atau kedua kuasanya hadir, maka majelis menetapkan untuk mengupayakan perdamaian dulu di antara kedua belah pihak yang mewajibkan kedua belah pihak harus hadir pada acara mediasi tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Selasa yang akan datang tanggal 22 November 2022. Ya, memang upaya itu harusnya ada gitu ya berdasarkan hukum acara. Ini mediasi ini wajib, tujuannya adalah rujuk, tujuan berdasarkan hukumnya gitu ya. Namun keinginan dari klien kami sejauh ini dia tetap pada gugatan perceraian, dia tidak menginginkan untuk dilakukannya rujuk kembali gitu ya, karena memang bagi dia pribadi hubungan pernikahan ini sudah tidak layak untuk dipertahankan. Ya, Wendy memantapkan menggugat cerai Reza lantaran dirinya tak terima jika Reza menduakan dirinya dengan wanita lain. Isu perselingkuhan Reza memang bukan kali pertama terjadi. Kebucinan Reza kepada Wendy seolah menjadi kamuflase untuk menutupi perselingkuhannya dengan wanita lain. Tak ayal, Wendy begitu percaya dengan Reza. Namun kepercayaan Randy rupanya dibalas dengan pengkhianatan. Bahkan salah satu wanita idaman lain Reza adalah sahabat Wendy. Benarkah Wendy sudah mencium aroma perselingkuhan sejak awal-awal pernikahan? Itu ya dasar gugatan kita salah satunya di mana tergugat ini berdasarkan informasi dan data yang dimiliki oleh klien kami gitu ya, Wendy itu beberapa kali melakukan perselingkuhan gitu ya dengan wanita lain yang baru ketahuan setelah mereka menikah gitu ya. Perselingkuhan itu terjadi dalam kurun waktu sebelum menikah dan setelah menikah. Nah, macam-macam lah mereka si tergugat ini melakukan perselingkuhan gitu ya.
nggak dengan hanya satu wanita dan satu hati saja gitu, melainkan oleh juga oleh banyak wanita lain gitu ya. Di antaranya ini juga masuk dalam gugatan kami, itu ada ya mohon maaf nih sahabatnya Wendy sendiri gitu ya, dan juga banyaklah wanita-wanita yang klien kami sendiri punya buktinya, dan kita akan hadirkan dalam persidangan bukti-bukti tersebut. Kalau dari musim kemarin yang cukup berat nih, sampai akhirnya kamu sepertinya ongoing sekarang mau divorce, apa yang kamu belajar yang menurut kamu Tuhan izinkan kamu melewati hal-hal yang cukup berat kemarin ini? Oke. Kenapa diizinin Tuhan, dan apa yang menurut kamu Tuhan pengen belajar dalam hidupnya Wendy? Aku terlalu percaya orang mungkin. Jangan terlalu percaya sama orang sih, siapapun itu. Terlalu percaya sama orang? Terlalu percaya sama orang. Wow. Terlalu give 100% Oke. ke siapapun. Impian Wendy untuk menikah sekali seumur hidup nyatanya hanyalah sebuah harapan yang tak bisa diwujudkan. Bagi Wendy, pengkhianatan yang dilakukan Reza tak bisa lagi dimaafkan. Meski di awal-awal Wendy berusaha untuk menyelamatkan rumah tangganya seperti permintaan sang mama, namun Wendy harus menelan kekecewaan lantaran sikap Reza yang tak berubah. Lantas benarkah Wendy dituding menghabiskan uang Reza? Benarkah Wendy tak mengajukan gugatan harta gono gini dalam sidang perceraiannya? Kami juga perlu luruskan gitu ya, karena informasi dari klien yang berita di media itu mostly menyampaikan bahwa seolah-olah terjadi perebutan harta di mana si istri seolah-olah merebut dan juga menghabisi quote unquote harta si suami, seolah-olah seperti itu. Nah, jadi memang yang menjadi harta mereka berdua itu adalah memang sebuah rumah gitu ya. Sebuah rumah, dan rumah ini sudah disepakati untuk dari awal mereka berdua beli rumah, rumah ini dibeli itu untuk ditujukan untuk diberikan kepada si Wendy gitu ya. Nah, sehingga ketika perkawinan nantinya putus, mereka juga sudah membuat suatu kesepakatan ya bahwa rumah ini diserahkan kepada Wendy. Nah, yang perlu kami klarifikasi, uang untuk membeli rumah ini itu uang mereka berdua gitu ya, uang mereka berdua. Bahkan karena rumah ini masih dalam cicilan bank ya, masih cicilan bank KPR, kurang lebih minggu lalu lah ya, kami membantu klien kami si Ibu Wendy ini melakukan pelunasan ke bank. Jadi kita tebus itu rumah itu. Jadi uang Wendy meskipun patungan. Jadi kalau di media itu seolah ini uangnya Reza gitu ya. Namun pada kenyataannya dari awal rumah itu dibeli bahkan ada andilnya si istri Wendy, bahkan untuk perabotan rumah tangga, desain interior dan finishing itu yang nilainya juga mencapai 1 miliar lebih itu dari Wendy semua. Yang perlu publik ketahui adalah permasalahan ini tuh murni perceraian. Tidak ada masalah harta di sini, tidak ada perebutan harta di dalam kasus ini. Kenapa? Karena sebelum adanya perceraian, gugatan ini, mereka sudah damai berbicara tentang pembagian rumah tadi. Sejak Maret 2022 itu sudah tidak serumah lagi. Sampai saat ini sudah berusaha untuk berdamai, ya, berusaha untuk memperbaiki, ternyata gagal. Jadi nanti memang dalam proses mediasi tentunya mediator akan berusaha untuk mendamaikan. Gimana Mama? Karena Mama sendiri kamu bilang tadi Mama bercerai, membesarkan kamu setengah mati sendiri ya. Iya. Pasti sebagai seorang ibu dia ekspektasinya adalah Wendy menikah kalau bisa sekali dong. Apa yang terjadi sama dia jangan terjadi sama anaknya. Dia sempat blame herself juga. Dia sempat blame herself sampai di titik sampai dia nggak mau keluar rumah. Bahkan dia pengen nggak mau ketemu sama teman-temannya. Itu juga salah satu alasan kenapa aku harus ngomong gitu, karena kan orang-orang cuma taunya pihaknya satu doang gitu tanpa ada yang tahu, jadi kayak semua orang kayak menyalahkannya ke aku gitu kan ya. Itu alasan kenapa aku juga ngomong, karena kayak mentalnya udah kena ke mami aku juga gitu. Awalnya ya dianya masih kayak nggak terima, cuma setelah dia udah tahu semuanya, udah aku ngomongin baik-baik, aku kasih tahu baik-baik memang jalannya begini.
akhirnya dia udah bisa terima dan sekarang udah mulai happy lagi sih. Sekarang kalau misalnya keluar sama nyokap udah bisa nyantai lagi gitu, nggak terlalu gini. Memantapkan menggugat cerai Reza bukanlah hal yang mudah bagi Wendy. Apalagi Wendy memiliki rasa trauma lantaran terlahir di keluarga broken home. Namun lantaran dukungan sang mama, kini Wendy mulai kuat untuk bisa ikhlas menerima jika rumah tangganya memang harus berakhir. Wen, sekarang ini berarti kan kamu sudah siap 100%. As you said before, nggak akan ada lagi yang bisa merubah keputusan kamu? Enggak. Mama juga nggak bisa bilang udahlah, let's just think about it gitu. Enggak, soalnya dia juga udah tahu semuanya, jadi ya udah. Kalau kemarin sempat waktu lo bilang, gue kayaknya mau pisah, mama sempat bilang udah deh pikirin dulu. Oh iya sempat dulu tuh sempat kayak masih nggak mau sebelum ini semua terjadi ya, kayak sebelum tahu semuanya. Tapi setelah udah tahu semuanya memang ya udah nggak bisa gitu. Dan mama mensupport kamu juga. Wow. Yang paling berat biasanya dalam bercerai itu kan adalah orang tua, karena kamu ngerasa kamu nggak bisa bikin mengecewakan mereka pasti. Ya kan? Apalagi sampai di titik mami kan blame herself that much kan. Jadi makanya pas dulu terberat itu memang untuk ngomong ke mami sih. Paling beratnya tuh dulu ngomong ke maminya untuk ininya, takut dia nggak terima gitu. Tapi sekarang untungnya dia udah mulai terima. Do you think that you've done your best for this marriage? Ya. So no regret, kalaupun akhirnya berpisah, no regret, tidak ada penyesalan. You've done your best as when We both done our best sih. Dua-duanya sudah. We've both udah done our best, udah did our best, tapi kayak ya udah. Mau gimana kalau misalnya memang tidak berjodoh gitu. You forgive yourself? Myself? Ya. Yeah, of course. Karena kan ada orang ngerasa fail nih gue gitu. Jadi nge-blame diri sendiri. Awal iya, tapi sekarang udah berdamai sama diri sendiri sih. You forgive yourself? Udah. You forgive him? Udah. Jadi lebih ringan langkahnya Iya, lebih plong. Wow. Mau nyimpan dendam lama-lama juga bangun tidur dendam, mau tidur dendam capek juga sih Kak. True. Very Iya. true. Kamu healing gitu gak sih? Iya healing. Apa? Healing kamu apa, Men? Banyak sih aku. Terakhir Selain ke psikolog ya? ke psikolog. Psikolog kan cuma kayak Tasya. What else? Naik gunung. Naik gunung, ya back to nature tuh one of the healing juga. Naik gunung, mewarnai juga one of my healing sih. Sama pole dancing juga one of my... Pole dancing. Itu healing aku juga sih. Oh, olahraga karena. Olahraga, iya. Sama halnya dengan Wendy Walters, nasib rumah tangga komedian Elly Sugigi dengan Irwan Aher juga tengah diambang perceraian. 2 tahun menikah siri dengan Aher, komedian yang akrab disapa Po Elly ini mengaku ingin bercerai dengan Aher lantaran hadirnya orang ketiga dalam pernikahannya. Aku masih sayang sama dia, masih sayang sama Aher. Aku pengen terakhir sama dia sebenarnya gitu kan ya. Masih sayang, masih terakhir pengen sama Aher, tapi ternyata nggak bisa gitu. Banyak orang ikut campur dalam urusan aku sama dia gitu. Dan aku dijanji sama Ulfi juga, maunya Aher terakhir buat aku, tapi... Pasca meminta cerai dari Aher, komunikasi Elly dan Aher terputus. Hal ini tentu saja membuat Elly dan Aher sulit untuk membicarakan perihal kelanjutan pernikahannya. Lantas benarkah Ulfi, putri Elly Sugigi ini, meminta sang mama untuk tak bercerai dengan Aher? Benarkah Ulfi tak ingin sang mama nantinya menikah lagi? Nggak diangkat aja. Udah aku blokir kemarin kan, tapi aku buka lagi sekarang ya. Nggak dibuka. Nggak diangkat kan? Sendiri nggak boleh kalau aku kawin lagi sebenarnya. Iya, tapi susah ngomongnya, aku belum bisa cerita deh. Kabar perceraian Elly dan Aher rupanya membuat netizen menuding jika isu perceraian Elly dan Aher hanyalah settingan belaka demi menuai popularitas. Terlebih track record pernikahan Elly dengan suami sebelumnya yang penuh dengan kontroversi seolah makin menguatkan netizen jika perceraian Elly hanyalah settingan belaka. Lantas, apa kata Elly perihal tudingan isu settingan terkait kabar perceraiannya? Bilang settingan, yang pacarnya bilang settingan, terserah, aku serahin sama Allah.
Yang penting aku sayang sama Aher deket sama aku tahu gimana Aher gitu kan ya. Ya sekarang sih kalau emang mau udahan ya udahan aja.